Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarmu saat ini di rumah? Biarlah kiranya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan boleh ada bersamamu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak engkau dan saya untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kembali ya Tuhan, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu boleh menguatkan setiap hati kami dan boleh menolong kami di dalam masa-masa di rumah, masa-masa wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa menyesal setelah melakukan sesuatu? Tentunya ini merupakan sebuah pertanyaan yang umum, bukan? Pada waktu orang mengatakan, aduh nyesel sekali, kenapa aku keluar waktu itu? Coba kalau aku nggak keluar, nggak mungkin aku bisa mengalami semuanya ini. Atau mungkin Anda berkata, iya kenapa gue harus ke pasar ya tadi ya? Kalau enggak mungkin saya nggak akan kecolongan nih, uangku nggak akan hilang. Aduh, saudaraku, penyesalan memang selalu datangnya terakhir setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Berbicara mengenai penyesalan, ada seorang tokoh yang setelah melakukan tindakan akhirnya dia menyesal. Mari kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-66 sampai yang ke-72. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat setting tempat yang ada, yaitu berada di halaman imam besar. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Petrus harus pergi ke halaman imam besar? Ternyata kalau kita melihat di bagian sebelumnya, dikatakan bahwa Yesus ditangkap lalu dibawa ke halaman imam besar. Saudaraku yang terkasih, Petrus dengan penuh keberanian mengikuti Yesus dari jauh. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes, saudaraku, ternyata bukan hanya Petrus yang berlari-lari untuk melihat apa yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus. Tetapi ada seorang murid lain yang dicatat oleh Yohanes. Dikatakan bahwa murid lain itu juga bersama-sama dengan Petrus. Tetapi murid lain itu mempunyai akses terhadap imam besar dan orang-orang berkuasa pada saat itu. Kembali kita melihat kepada Petrus, saudaraku, karena penekanan pada hari ini berupa penyangkalan Petrus. Dan dikatakan bahwa pada waktu itu kondisi cuaca sangat dingin. Sehingga Petrus yang mengikuti dari jauh, dia berdiam di antara para pengawal-pengawal yang ada. Dan dari jauh dia melihat
apa yang sedang terjadi dengan Tuhannya, yaitu Yesus. Lalu ada 3 orang yang bertanya kepada Petrus. Markus mencatat yang pertama adalah seorang hamba perempuan imam besar. Terus setelah itu dikatakan bahwa ada orang yang ada di situ dan bertanya juga kepada Petrus. Setelah itu dikatakan bahwa orang yang ada di situ juga berkata juga kepada Petrus. Saudaraku yang terkasih, apa jawaban Petrus pada waktu dia ditanya tentang pengenalannya akan Yesus? Petrus pertama kali menjawab, "Aku tidak tahu dan aku tidak mengerti apa yang engkau maksud." Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-68, ia menyangkal. Saudaraku yang terkasih, mungkin di dalam pertanyaan engkau dan saya, mengapa Petrus menyangkal pengenalannya akan Tuhan? Apakah Petrus tidak mengenal Tuhan Yesus? Saya melihat adanya ketidakjujuran di dalam pengenalan Petrus terhadap Tuhan Yesus pada bagian ini. Petrus sangat mengenal Tuhan Yesus, saudaraku. Bukankah Petrus pada waktu yang itu menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah? Saat Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Saudaraku yang terkasih, dan kita melihat bahwa Petrus adalah orang yang sangat percaya diri. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah itu aku akan bangkit. Aku akan mendahului kamu ke Galilea, di dalam Markus 14 ayat yang ke-27-28. Dan ayat 29 dikatakan bahwa kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Oh saudaraku, begitu percaya dirinya Petrus. Orang boleh tergoncang tapi saya tidak akan Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, Petrus, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Beberapa waktu yang lalu Petrus mengatakan hal ini kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyangkal Yesus, saudaraku. Oh, dengan percaya diri dia katakan, tidak, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Namun kita melihat saat Yesus ditangkap, saat dia berada di halaman imam besar, dari jauh dia mengikuti Yesus. Baru ditanya tentang apakah engkau mengenal dia. Oh saudaraku, Yesus menyangkal, dia katakan, aku tidak tahu, aku tidak mengerti apa yang engkau maksud. Penyangkalan dimulai. Setelah itu jawaban dari pertanyaan yang kedua, dia juga menyangkal. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga bukan hanya menyangkal saudaraku, tetapi dia mengutuk dan bersumpah bahwa aku tidak kenal Yesus. Saudaraku yang terkasih, mengapa seorang Petrus yang begitu percaya diri bisa melakukan hal ini? Apakah dia kurang kenal Tuhan selama 3,5 tahun? Bukankah dia sudah melihat karya mukjizat Tuhan? Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa dicelikan. Apakah di dalam hatinya dia masih meragukan kuasa Tuhan atas hidupnya? Ternyata saudaraku,
pengenalan akan Tuhan itu juga harus diiringi dengan sebuah keberanian untuk mengorbankan diri, membayar harga. Di detik itu, Petrus tidak berani untuk membayar harga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Dia berpikir bahwa selama ini Yesus adalah Mesias yang akan menolong mereka, yang akan membawa mereka kepada sebuah tata pemerintahan yang lebih baik. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sang Juru Selamat itu, Sang Mesias itu ditangkap dan diadili. Hancur pupus harapannya yang ada di pikirannya tentang Yesus yang besar itu. Tiba-tiba plek, hancur. Di dalam kondisi seperti itu dan di dalam rasa takut yang begitu besar, akhirnya dia menyangkal Yesus. Saudaraku yang terkasih, apakah Petrus kenal Yesus? Sekali lagi saya mau katakan, dia kenal Yesus. Namun dia menyangkal karena dia belum siap untuk membayar harga di dalam mengikut Yesus sebagai seorang murid. Rasa takut yang ada di dalam dirinya itu terlalu besar dan menguasai hidupnya, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus itu siapa yang dia kenal. Dia sudah lupa akan karya Yesus bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Ketakutan menyelimuti hidup dan pikirannya saat itu yang begitu kacau, sehingga penyangkalan itu terjadi. Saudaraku, sebelumnya Tuhan Yesus sudah berdoa bagi Petrus. Mari kita melihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang 31. Yesus katakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Petrus sebelum peristiwa penyangkalan itu terjadi. Dia tahu Petrus lemah. Dan kalau kita melihat lagi di sini dikatakan bahwa Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus sudah memperingatkan? Tuhan Yesus sudah berdoa dan Tuhan Yesus sudah berkata kepada Petrus apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus mengatakan, kelak engkau akan mengikuti aku. Itu berarti setelah peristiwa kegagalan tersebut, penyangkalan itu terjadi. Setelah itu Petrus akan diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita kembali melihat lagi saudaraku, setelah penyangkalan itu terjadi, kalau kita melihat di dalam bagian kitab Lukas, dikatakan bahwa mata Yesus memandang Petrus. Apa arti pandangan dari mata Yesus itu? Apakah Yesus seolah-olah akan mengatakan, benar Petrus, aku sudah katakan kepadamu, kamu tidak mau dengar aku. Lihat, kamu menyangkal aku. Padahal aku sudah berdoa, aku sudah bilang, jangan, kamu bisa seperti ini. Kamu memang tidak berguna. Apakah seperti itu yang dilakukan oleh Yesus terhadap Petrus? Saudaraku, Yesus tidak melakukan judgment seperti itu terhadap Petrus.
pandangan matanya kepada Petrus itu adalah pandangan mata pengampunan. Yesus ingin mengatakan kepada Petrus, aku mengampuni engkau. Bertobatlah, berbaliklah kembali kepada aku, dan aku akan memulihkan hidupmu. Aku akan pakai hidupmu bagi karyaku. Saudaraku yang terkasih, Petrus keluar, dia menangis dan dia menyesali penyangkalan yang sudah dia lakukan. Penyesalan itu membuat Petrus mengalami sebuah pertobatan yang sejati di dalam hidupnya. Peristiwa itu tidak akan pernah dia lupakan di dalam hidupnya, saudaraku. Dan peristiwa penyangkalan Petrus ini dicatat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat kitab ini mencatat peristiwa penyangkalan Petrus. Seolah-olah ingin mengatakan ini semua peringatan. Seorang murid Yesus yang begitu dekat dengan Yesus itu menyangkal Yesus. Saudaraku yang terkasih, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi engkau dan saya. Saya tidak tahu, mungkin kau katakan, aku tidak seperti itu. Aku tidak pernah mengutuk, aku tidak pernah bersumpah bahwa aku tidak kenal Yesus yang aku sembah itu. Namun saya ingin mengingatkan, hal ini pun bisa terjadi dalam hidup kita. Penyangkalan-penyangkalan kecil akan kuasa Tuhan, akan Tuhan di dalam hidup kita. Setelah Yesus menyesal dan Tuhan Yesus memberikan pemulihan di dalam hidupnya. Mari kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudaraku yang terkasih, Petrus hancur hati. Dia ingat kembali peristiwa penyangkalan yang dia lakukan terhadap Tuhannya. Tuhan, engkau tahu kedalaman hatiku. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, itu merupakan sebuah peristiwa yang pahit, yang tidak akan pernah aku lupa. Dan di titik itu ada kebangkitan di dalam diriku, bahwa aku tidak akan pernah menyangkal engkau lagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Petrus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Dia mengalami kebangkitan rohani, semangat di dalam pelayanannya terhadap Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana pelayanan Petrus yang sangat diberkati. Kalau kita melihat bagaimana akhir kehidupan Petrus ya, pada waktu dia mau mati disalib seperti itu, tapi Petrus katakan, tidak, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Aku mau disalib terbalik karena aku tidak layak. Saudaraku yang terkasih, apakah engkau sudah mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Apakah di masa-masa mewabahnya COVID-19 ini hatimu dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan engkau mempertanyakan Tuhan di mana? Dan engkau berkata, kenapa dia tidak menolong aku? Kenapa aku harus mengalami kedukaan? Kenapa aku harus terpapar? Saudaraku yang terkasih, di masa-masa seperti ini,
Jikalau engkau mengalami, itu Tuhan izinkan. Jangan sampai engkau mengalami lemah iman dan engkau menyangkal Dia secara tidak langsung di dalam hati dan pikiranmu akan keberadaan dan kuasa-Nya. Saudaraku yang terkasih, biarlah di momen-momen seperti ini kembali iman kita boleh diperkuat. Kita boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan kita boleh sungguh-sungguh mengenal Dia dengan lebih dalam. Karena kita tahu Dia adalah Allah yang hidup. Dia berkuasa. Dia sanggup untuk memulihkan hidupmu dan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah belajar mengenai Petrus. Bagaimana dia menyangkal Engkau Tuhan di tengah kondisi yang menakutkan yang dia alami. Tuhan, saat ini kami pun berada di tengah kondisi yang menakutkan. Wabah COVID-19. Tuhan, kami mohon kepadamu, tetap jaga iman kami, agar iman kami tidak lemah, agar kami tidak menyangkal Engkau, dan kami kompromi dengan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Tuhan, ada banyak tawaran-tawaran dari orang-orang yang lain yang mengatakan pakai ini, pakai itu. Kami tidak mau karena kami tahu hanya Tuhan yang dapat menjaga kami. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengalami dan mengenal Engkau. Dan iman kami setiap hari semakin diperteguh. Dan kami mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas jemaatku. Kenallah Tuhan Yesus dengan lebih dalam di dalam hidupmu. Amin.